ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ila akhiril ayah. Latajidanna, maka benar-benar akan menemukan engkau. Latajidanna, maka benar-benar akan menemukan engkau ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyaddan nasi, pada paling parahnya manusia. Asyaddan nasi, pada paling parahnya manusia, apanya? Adawatan, permusuhannya. Lilladina, terhadap orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? Al-Yahuda, pada orang Yahudi. Walladina, dan orang-orang asyraku yang bersekutu. Siapa alladzin? Min ahli Makkah, dari ahli Makkah. Litadha'a fi kufrihim, karena berlipat-lipatnya kekufurannya Yahud. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Wajahlihim, dan kebodohannya al-Yahud. Wanhima kihim, dan senangnya atau condongnya al-Yahud fittiba'il hawa, di dalam mengikuti hawa nafsu. Fittiba'il hawa, di dalam mengikuti hawa nafsu. Rasulullah diberikan peringatan oleh Allah melalui ayat ini nih. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Akan ada orang-orang yang sangat-sangat membenci pada orang yang beriman. Siapa? Yaitu orang-orang Yahudi dan sekutunya. Jadi dari zaman dulu, dengan segala bayangan mistis yang dibayangkan, tidak hanya bayangan mistis karena doktrin di kitab suci atau ya mereka selalu menyebut bahwa orang Islam itu nggak masuk akal, banyak hal-hal mistis, padahal mereka jauh lebih mempercayai itu sebenarnya. Ketika saking berarti untuk beriman kepada Allah, ya, maka mereka melakukan permusuhan yang teramat sangat. Dan ini Nabi Muhammad sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Orang-orang Yahudi itu beserta sekutunya, jadi koncone akeh kepiyen, karena memang mereka punya jabatan, mereka punya keserakahan. Sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa punya jabatan tinggi kurang lebih kan adalah karena ambisinya. Nah, yang mana sebenarnya ambisi ini adalah sesuatu yang baik. Manusia diberikan ambisi pada titik-titik tertentu, dan ini mestinya menjadi modal. Harusnya semangat, tapi ketika sudah semangat itu terlalu berlebihan, nafsu itu terlalu berlebihan, terlalu condong untuk mengikuti hawa nafsu, maka jadilah itu ambisi. Orang-orang Yahudi menguasai pemerintahan, menguasai ekonomi, sampai akhirnya mereka punya banyak sekali sekutu dan punya banyak sekali teman gitu, punya banyak sekali rekan untuk memusuhi umat Islam, untuk memusuhi orang yang beriman. Propaganda lama diganti dengan propaganda yang baru gitu.
Terus lagi, maka ada seorang ulama yang mengatakan bahwa apakah Bani Israel yang saat ini adalah masih keturunan daripada Nabi Yakub gitu ya. Jelas, terus kemudian dijelaskan oleh ulama ini bahwa eh, Bani Israel itu bukan agama ya. Ini sebuah entitas, sebuah kelompok ya, sebuah kelompok yang lain daripada agama Yahudi gitu. Jadi Bani Israel yang keturunan Nabi Yakub ya menurunkan yang disebut dengan kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel beriman. Mereka yang Bani Israel tidak semuanya orang Yahudi. Mereka yang Yahudi tidak semuanya Bani Israel. Maka ini dua entitas yang berbeda. Bani Israel, Yahudi, ini adalah dua bentuk atau dua kelompok yang berbeda. Ditambah lagi, ternyata di era modern adalah ini aliran Yahudi yang baru yang disebut dengan Yahudi Zionis, yang timbul, yang kelahirannya adalah dari tahun 1900-an. Ini sudah masuk di abad 19 sebenarnya kan. Jadi ya entitas Yahudi Zionis ini adalah yang baru, maka mereka nggak bisa mengklaim bahwa 2000 tahun yang lalu Palestina itu tanah kami. Ini di surate ono tanda tangan Nabi Yakub ono gak ono. Maka inilah yang perlu kita pahami. Tapi permusuhan mereka amat sangat luar biasa nggih, menciptakan fitnah-fitnah nggih. Menciptakan opini-opini untuk orang-orang ini membenci Arab, untuk orang-orang anti-Islam. Ini dengan berbagai isu, ya, dengan berbagai isu. Sekarang sedang pecah konflik di sana, masyarakat juga masih disuguhi lagi dengan berita-berita tentang kejelekan orang Saudi gitu. Diciptakanlah persepsi baru bahwa Saudi ini adalah kerajaan Arab yang kaya raya dan tidur, nggak mau bantu tidak mau membantu saudara-saudaranya di Palestina gitu. Kita disuguhi dengan berita itu yang sampai akhirnya masyarakat kita juga banyak yang terkecoh gitu ya, untuk kemudian menjelek-jelekkan kerajaan kerajaan Saudi. Kalau saya secara pribadi nggak berani terlalu suudzon karena negara Saudi sendiri kan menjaga dua masjid suci ya, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tentu beban daripada kerajaan Saudi sendiri kan sudah cukup berat, dan Saudi bisa sampai pada hari ini juga melalui proses yang begitu panjang. Kalau sekarang akhirnya di Saudi juga bebas, nggak seperti zaman dulu sudah turis-turis asing didatangkan, sekolah-sekolah berkapasitas teknologi internasional sudah mulai banyak sekali yang berdiri gitu. Resikonya ya otomatis di Saudi kita tidak hanya melihat perempuan-perempuan dengan yang bercadar, tapi ya jadi lebih bebas sekarang. Kalau Saudi yang terutama yang yang tidak di Makkah ya. Kalau di Makkah itu masih, Makkah itu apa ya istilahnya, kalau suasananya itu metropolitannya ya karena ada Baitullah di situ gitu. Tapi kalau masyarakatnya itu seperti masyarakat kota tua gitu. Jadi kalau di Makkah kita orang-orangnya ya masih pakai baju yang seperti ini gitu. Meskipun nggak semuanya bercadar, tapi pakaiannya masih masih panjang gitu ya, masih banyak yang pakai abaya dan jilbaban temen gitu. Tapi kalau sudah di Madinah sudah berubah lagi, apalagi kalau sudah di Jeddah, sudah di Riyadh. Nah, kalau di Riyadh itu sudah kayak di Indonesia, jilbaban sekarep. Terus kemudian ini dinilai sebagai kerusakan bangsa Arab yang nggak mau peduli dengan sesama saudara di Palestina. Berita ini yang sedang disuguhkan kepada kita, ya, supaya kita juga akhirnya mengalihkan pikiran, walah wong Arab dhewe gak ngreken kok. Nah, inilah. Jadi permusuhan ini memang akan terus, dan pinter orang-orang ini nggih. Karena kembali lagi keahlian mereka dari mana ya? Dari Togut. Togut ini kan jenis setan nggih, yang pandai sekali menciptakan keraguan di hati kita. Dan orang-orang Yahudi ini pengikutnya Togut. Togut ini cerdas nggih. Togut ini cerdas, bentuknya ya ono sing menungso nggih, ada yang berupa media lah mungkin nggih.
Kalau kita mulai terkecoh untuk membenci sesama muslim, nah hati-hati, bisa jadi hati kita sedang ditipu, sedang didatengin tauhid itu ya. Istighfar kalau sudah mulai ada rasa kebencian, keraguan gitu ya terhadap sesama muslim yang sampai berlebihan, yang sampai benar-benar berlebihan, apalagi sampai menghujat, nah ini maka hati kita sudah terkuasai oleh tauhid. Jangan, perilaku itu bukan perilaku orang Islam. Jadi Rasulullah diberikan arahan oleh Allah melalui ayat ini, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Memang orang-orang ini sangat-sangat memusuhi umat Islam. Sangat-sangat memusuhi orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang yang dimaksud dengan orang ini ya orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat-sangat benci terhadap orang-orang yang beriman, pengikutnya Rasulullah. Berikutnya wala tajidanna, dan benar-benar akan menemukan engkau aqrabahum pada lebih dekat-dekatnya anas, apanya mawaddatan, kasih sayangnya, lilladina terhadap orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladina, yaitu orang-orang qalu yang berkata. Siapa? Alladin, inna sesungguhnya kami itu nasoro, orang-orang Nasrani. Dzalika adapun aqrabahum mawaddah, ai qarbu mawaddatihim artinya dekatnya kasih sayangnya alladin lil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman. Bi anna minhum, ai bisa babi anna minhum, itu bi anna minhum dengan sebab dari alladzina qalu inna nasara, bisisina pada adanya para cendekiawan. Ulama'a artinya para ulama. Waruhbanan dan para pendeta. Ubadan yang ahli ibadah. Wa annahum dan sesungguhnya alladzina qalu inna nasara, itulah yastakbiruna, tidak sombong. Siapa? Alladzina qalu inna nasara. Selain menemukan kelompok yang sangat-sangat membenci terhadap umat Islam, terhadap orang yang beriman, Rasulullah diberikan informasi akan menemukan juga satu kelompok yang ya dengan jelas mereka mengatakan qalu inna nasara, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Dan kelompok ini adalah kelompok yang lebih dekat dengan umat Islam. Mereka tidak terang-terangan memalsukan informasi, tidak terang-terangan memusuhi umat Islam gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena di antara mereka bi anna minhum qissisina. Di antara mereka ada orang-orang cendekiawan, ada ulamanya lah. Ada ulamanya, kemudian ada para pendetanya. Terus bisa dekat dengan orang yang beriman, wa annahum la yastakbirun. Ya, karena sesungguhnya mereka tidak sombong, bukan orang-orang yang sombong. Maka mau ada accept ya terhadap orang-orang yang beriman. Berikutnya oleh mufasir dikatakan itulah yastakbiruna, tidak sombong. Siapa? Alladzin an itba'il haqqi, dari mengikuti kebenaran. Kama yastakbiru, sebagaimana sombong. Siapa? Al yahudu, orang Yahudi. Wa ahlu Makkah, dan ahli Makkah ya, penduduk Makkah. Nazalat turun apa hadhil ayah ya, ayat walatajidanna aqrabahum fi wafdin Najasyi, di dalam kelompoknya Raja Najasyi. Al-Qadimina, yang datang. Siapa Najasyi?
alaihim atas alladzina amanu. Jadi ayat ini turun di saat Raja Najasyi, kalau di dalam bahasa aslinya, jadi Raja Najasyi ini namanya adalah Nagos, pimpinan dari kerajaan Habasyah yang sekarang bernama Ethiopia. Ini satu tempat yang jauh dari Saudi, yang jauh dari tanah Saudi, yang menerima hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah ya. Jadi hijrah ke Habasyah itu diterima langsung oleh Raja Gos atau Raja Najasyi. Setelah itu kemudian kelompok ini pada ini kemudian turun. Jadi apakah Raja Najasyi ini beriman saat menerima hijrah sahabat yang di Habasyah itu? Memang tidak namanya itu, maka dikatakan kelompok ini kelompok yang dekat dengan orang-orang yang beriman. Kelompok ini mereka bukan orang munafik, jelas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Nasrani, gak sok-sokan memalsukan identitas, gak kelangan konco, nah bukan, tapi ini memang disebutkan di dalam Al-Quran di sini ya, bahwa memang sejak lama ada pendekatan yang cukup dekat antara Nasrani dan Islam. Maka tidak heran sampai di zaman modern pun agama paling populer ya dua ini, Nasrani sama Islam. Nasrani sama Islam. Kalau secara data, ini lebih banyak pemeluknya. Secara fakta, agama Islam lebih populer. Kenapa? Karena Islam rata-rata masih kitab sucinya. Kemudian yang kedua, masih melaksanakan kewajiban di dalam Islam. Sementara mereka yang tercatat sebagai beragama Nasrani sudah jarang sekali yang baca kitab mereka. Ya kalau datanya lebih banyak, lebih populer. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Nasrani ini tidak semena-mena menolak terhadap Islam. Bahkan Raja Nagos ini adalah seorang raja yang baik hati dari Habasyah, dari Ethiopia yang jauh sekali. Jadi perjalanan hijrah yang pertama dari Makkah ke Habasyah itu memakan waktu berhari-hari, sampai ada yang meninggal di jalan, orang-orang tua, karena kan di kapal mereka sudah terkena embargo ekonomi sistem di kota Makkah, akhirnya mengharuskan untuk mengharuskan untuk hijrah. Nah, yang menerima itu adalah Raja Najasyi. Suatu hari rombongan raja ini datang pada Rasulullah, ala kaulin ini ada yang mengatakan datangnya ke Makkah, tapi surat Al-Maidah ini Madaniyah ya, biasanya di awal surat ya di tafsir itu kan di depannya ada disebutkan Madaniyatun. Nah, itu berarti surat ini diturunkan di Madinah. Jadi ada yang mengatakan bahwa kedatangannya ini adalah di Makkah ketika selesai Fathu Makkah, tapi karena surat Al-Maidah ini Madaniyah, turunnya Madinah, maka kemungkinan juga kunjungan Raja Habasyah ini, Raja Najasyi ini adalah ke Madinah. Datang kelompok ini minal Habasyati, dari tanah Habasyah. Qara'a, membaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat Yasin, dibacakan surat Yasin. Nah, ketika tamu-tamu ini datang, fabakau, maka menangis siapa? Wafdun Najasyi. Wa aslamu, dan masuk Islam siapa? Wafdun Najasyi. Wa qalu, dan berkata dengan Wafdun Najasyi, ma asbaha, tidak serupa itu maujud hadza, pada Quran yang dibaca, bima, dengan perkara, karena yang ada apa ma itu diturunkan apa ma
ala Isa, atas Nabi Isa alaihi salam. Setelah dibacakan surat Yasin, dan keadaan seperti ini masih sering terulang sekarang. Berapa orang dari Nasrani atau dari manusia bahkan mereka tidak kesombongan, maka dalam banyak kali ayat dikatakan ayat yang serupa seperti ini, kayak misalkan wa annahum la yastakbirun, mereka bisa tidak membenci orang yang beriman karena tidak ada kesombongan. Jadi sombong penghalang daripada petunjuk, penghalang daripada hidayah itu diantaranya adalah kesombongan. Sampai sekarang kita ada banyak sekali menyaksikan orang-orang yang convert to Islam, jadi menjadi mu'alaf, masuk Islam. Itu mereka banyak yang bersaksi bahwa apa yang ada di kitab suci mereka, apa yang ada di Al-Quran itu jauh lebih indah daripada di kitab suci mereka. Ya jelas kalau yang sekarang karena kitab suci mereka sudah karangan. Tapi pada saat ini, pada saat Raja Najasyi ini datang kepada Rasulullah, mereka adalah pembaca daripada kitab Injil yang mungkin masih asli. Ketika Rasulullah membacakan surat Yasin, mereka mengatakan bahwa apa yang dibaca oleh Rasulullah lebih indah daripada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Qala, berkata siapa? Allah Ta'ala. Wa idza sami'u, dan ketika mendengar siapa? Dan ketika mendengar siapa ladzina qalu inna nasara, ma pada perkara unzila yang turun apa ma rasuli pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad, minal Quran, yaitu dari Quran, taro, maka lihat Muhammad, jadi ayunahum, pada mata-matanya alladzin tafidu, dalam keadaan berlinang, apa ainuhum minat dam'i, dengan air mata, mimma, dari perkara arofu, yang mengetahui siapa alladzin pada ma minal haqqi, dari perkara yang hak. Wa yaquluna, dan berkata siapa alladzin rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, iman kami. Islam secara berjamaah di zaman Rasulullah terjadi, yaitu yang dilakukan oleh Raja Najasyi beserta pengikutnya. Orang-orang Habsah, orang Nasrani dari Habsah datang dibacakan Al-Quran, kemudian mereka merasa ini sangat indah, kemudian menyatakan iman, Rabbana amanna, dan ini secara berjamaah, secara kelompok, semuanya. Ini masih terjadi sampai hari ini. Jadi memang saya pikir bukan hoax ya ketika ada berita satu gereja bersyahadat. Memang kelompok ini sebenarnya itu punya karakter yang yaitu tadi tidak sombong, punya karakter yang tidak sombong. Nah, kalau pada akhirnya di Indonesia juga orang-orang Nasrani ini kemudian menunjukkan kesombongannya, ya sudah, berarti ya nggak tahu ya. Jadi kalau secara karakter yang paling sulit itu menaklukkan orang-orang Yahudi. Kesombongan mereka sudah makhluk sebuah entitas yang paling sombong itu adalah orang-orang Yahudi. Sodakna, membenarkan kami binabiyika, dengan nabimu, dengan kenabianmu, wa kitabika, dan kitabmu, faktubna, maka memastikanlah ma'asyahidina, pada kami, ma'asyahidina, beserta orang-orang yang bersaksi. Al-muqarrina artinya orang-orang yang mengakui, bitasdiqihima, dengan
kebenarannya nabi dan kitab. Bana waktu bernama asyadin, masuk kami ke dalam golongan orang-orang yang bersaksi, menyaksikan kebenaran. Jadi memang kesaksian kita pada kebenaran sesuatu itu penting ya. Seperti saat ini, sampai nggak boleh netral, nggak boleh saya nggak Israel, saya berdekat kepada kemanusiaan itu boleh. Karena kesaksian yang sebenar-benarnya adalah ketika mata hati kita bisa melihat yang benar, kemudian kita tidak takut untuk bersaksi. Kesaksian kita tidak terutama. Jadi kalau ada peristiwa besar, peristiwa banyak kematian tidak seperti saat ini, seperti zaman sekarang ini, yang manusia itu kelak akan ini sesama yang timpa di akhir yang kita kesaksian kita terhadap sesama muslim, maka tidak heran sebelum di sholat jenazah kita akan juga ditanya, Bapak Ibu bagaimana ini, apakah dia orang yang baik gitu ya. Karena itu tidak sampai akhirat itu akan ditanyakan juga kepada kita. Oke, maka pada masa itu juga orang-orang yang rombongan dari Habasah ini sampai mengatakan Robbana amanna faktubna syahidin, nggak takut untuk bersaksi atas kebenaran Al-Quran dan Rasulullah. Berikutnya waqalu, dan berkata siapa alladzin fi jawabiman, di dalam menjawab orang ayaro yang meremehkan, siapa man hum pada alladzin, bil islami dengan keislamannya alladzin, minal yahud kafir Yahudi. Jadi setelah orang Nasrani bersaksi atas kebenaran Rasulullah, dinyeklah ambek wong Yahudi. Ngenyek wong Yahudi terhadap Nasrani itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kebencian Yahudi terhadap Nasrani itu lebih besar dengan kebencian terhadap orang Islam. Apa yang dilakukan saat ini? Maka yang dilakukan berbeda. Dan kelompok orang-orang yang ini memberikan pengaruh, menguasai media mereka, kemudian merendahkan lah, pokoknya dianggap bahwa kelompok ini lebih rendah. Tapi kalau terhadap umat Islam adalah memberi pada anak cucu mereka bahwa kalau kita nggak melawan umat Islam, maka umat Islam akan menghabiskan kita. Maka sampean nggak kan kalau lihat di video yang sekarang banyak beredar, anak-anak mudanya juga, padahal mereka masih muda ya, bisa sebenci itu terhadap orang Palestina, padahal menumpang kan sebenarnya. Dan orang tua mereka ya, yang saya nggak habis pikir bagaimana orang-orang Israel ini mendidik anak-anak mudanya untuk tidak sebenci itu terhadap umat Islam. Itu yang dilakukan. Jadi sama-sama pokoknya benci lah yang berikutnya. Jadi pada saat itu ya orang-orang Yahudi memusuhilah kelompok dari Habasyah ini, bukan dimusuhi ya, dinyek. Terus mereka menjawab, adapun apa? Karena itu bagi kami lanuk minu, keadaan tak beriman dengan Allah. Wa majana, dan tidak datang al haqi, yang haknya. Jawab lanuk minu billah wa majana minal haq. Dalam saya harus beriman gitu. Padahal memang sudah percaya, saya percaya dengan kebenaran Allah gitu. Al-Qur'ani yaitu Quran, lamanya ada yang mencegah itu lana bagi kami al-imani, dari keimanan, dimudhihi beserta perkara yang dan ini jadi orang Nasrani yang kemudian akan
mendapatkan pertanyaan seperti itu. Melo Islam dulu, entah Islam miskin-miskin, entah kekuatan jujur. Nah, maka orang Habib ini tidak ada alasan tidak bahwa itu adalah kebenaran. Kita harapkan atas mengharapkan kami masuk atau masukkan kami ma'al solihina beserta kaum al-mu'mina yang beriman kepada kaum al-jannata ke dalam surga. Qala berfirman siapa fa'aba maka pahala hum pada alladzin siapa Allahu Allah mim dari perkara qalu yang kata siapa alladzin jannatin ada sudah mereka atas apa keberanian yang mereka ucapkan. Gak heran zaman sekarang kita lihat orang Nasrani kemudian Salaf itu rata-rata orang pinter-pinter dan selalu bisa menggambar perbedaan antara Injil yang perjanjian lama dan perjanjian baru, kemudian membandingkan dengan Al-Quran. Pinter-pinter ya. Dan apa namanya ya, ini di zaman Rasulullah terjadi. Jadi yang benat apa al-anhar sungai kholidina dan keadaan abadi fiha atau menetap ya tadi benat. Dari adapun dukhul jannah jazaul sinina bahan orang yang baik bil imani iman. Ladina dan orang kafir bersilat wakad dan dusta apa alin di ayatina dengan ayat ika itu ulaika ada pun itu ashab jahimi di panala dan turun dikit ya hama ketika wanazala ketika kaum sahabati para sahabat yulahimu pada untuk masuk pada puasa dan tidak mendekat siapa kaum pada perempuan wangi-wangian wala yakul tidak makan siapa kaum yana dan tidak siapa kaum atas alas tidur. Ada satu kejadian di mana sahabat ini ada yang melakukan tirakat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tirakat ini sampai sekarang masih dilakukan ya. Maka ada seorang istilahnya kalau di dalam Yahudi itu dalam bahasa Indonesia rahib ya. Kalau di dalam Al-Quran istilahnya adalah robi. Jadi di Indonesia masih ada nih yang rahib yang ya pengikut Yahudi lah ya otomatis. Apa pesennya? Ya ketika apakah mungkin orang-orang yang misalkan agnostik atau apa untuk saat ini mengikuti agama Yahudi? Jawabnya apa? Kalau bisa jangan. Kenapa? Karena Yahudi itu tirakatnya kalau sudah apalagi sudah memutuskan jadi ya, itu rasanya nggak ada bukanya. Kemudian sembayang terus nih. Terus nggak ada deket-deket sama perempuan, makan daging, tidur. Dia apa namanya? Ini suatu ketika ada sahabat yang melakukan hal itu ya, di dalam tafsir itu panjang ceritanya. Kemudian ditanya oleh Sayyidina kalau nggak salah ya, atau oleh Abdullah bin Abbas ini ditanya, loh ngapain? Saya pengen melakukan apa yang dilakukan oleh para
dari agama Yahudi, meninggalnya sekali atau bla 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 itu. Kemudian diajaklah ini ke Rasulullah, karena si sahabat ini yang menangi rasa perasaan nek nanggoni Islam banget. Dibawa kepada Rasulullah. Setelah dibawa kepada Rasulullah, kemudian turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina, wahai orang. Rasulullah membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, fa'alin tuharrimu, jangan mengharamkan engkau thayyibati, pada baik atau bagus-bagusnya para ahalla, yang menghalalkan siapa Allah lakukan bagimu. Maka jangan sampai sekarang kesedihan orang-orang di Palestina terus sampai mangan bel gak ono sing ngono sampai mangan gak turu. Ternyata artinya nggih, sebagai seorang yang beriman rimut ahallallah, karena di negeri ada yang terjadi. Jadi ada istilahnya itu survivor guilty. Survivor guilty itu adalah kita yang merasa bersalah karena merasa bersalah nggak bisa ngapa-ngapain dengan bencana yang terjadi pada orang lain. Beberapa stres ini terjadi lumayan parah pada beberapa orang karena setiap hari kita disuguhi tontonan genosida. Jadi kalau sampean lihat di YouTube itu ada situsnya orang Israel, akunnya orang Israel itu mereka melakukan live ketika melakukan pembunuhan. Jadi kebiadaban terjadi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Satu contoh Holocaust. Holocaust itu yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Pembantaran orang Yahudi Jerman. Mereka menyembunyikan peristiwa itu karena apa? Melakukan pembantaian tahu bahwa yang dilakukan itu kejahatan. Maka nggak ditunjuk-tunjukkan. Tapi sekarang apa yang dilakukan oleh orang Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu itu? Pembunuhan terhadap anak-anak dan perempuan di live. Kejahatan ini belum pernah terjadi di dunia. Jadi maka nggak heran banyak orang yang kemudian terkena survivor guilty, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, merasa salah, merasa kok saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya alhamdulillah lah sampean gak ono sing kena koyo ngono, aku gak tanggung jawab. Kembali lagi ke ini nggih. Kemudian diingatkanlah sahabat dengan ayat ini, jangan pernah mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Maka kalau diet itu dihitung, jangan kok semua makanan dihindari. Yo gak salah, itu teman saya ada yang di teman pondok, yang kalau ada orang ini halal kok diharamkan, ku setane wong diet itu jenenge. Jadi memang sebenarnya nggak boleh ya kalau kita menghindari makanan itu, jangan mengharamkan sama sekali. Diet pun harus diatur, ya. Bahkan sahabat kemudian diberikan ayat jangan pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sing enak-enak, sing gak haram yo ojo diharamno. Wala ta'tadu, dan jangan melewati engkau, tatajawaz, artinya melewati engkau, amrullah, ya perkara Allah. Allah, sesungguhnya Allah itulah yuhibbu, tidak senang siapa Allah, al-mu'tadina, pada orang-orang yang melewati batas. Wakulu, dan makanlah engkau, mimma, dari perkara, rozako, yang memberikan rizki, kum, padamu siapa Allahu Allah, halalan, dalam keadaan halal, iban, pun dalam keadaan enak. Yang enak halal, sebenarnya diharapkan sekali. Nah, kalau terhadap itu, karena ada rentetan hubungannya peristiwa kemanusiaan. Jadi yang diharamkan itu esnya gitu ya, karena world hancur-hancurnya, sahamnya turun drastis. Jadi yang diharamkan kok makanannya, support kita terhadap komplain ini, terhadap perusahaan ini kan yang diharamkan. Ada pengganti gitu. Kalau biasanya pakai Walls, ya ganti yang Aise lah ya. Aise itu produk Malaysia gitu. Jadi
Ya kayak gitu-gitu. Jadi bukan makanannya yang diharamkan, tapi company-nya ini loh. Kalau kita bayar kepada company ini berarti kita mendukung pada pembunuhan. Maf'ul. Adapun toyiban itu menjadi maf'ul, wal jaru dan jar, wal majruru dan majrur qoblahu di dalam sebelumnya halalam toyiba. Itu hal jadi hal muta'alikun yang berhubungan bihi dengan halalam toyiba. Wattaqullah wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.